Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi ayatin bayyinat binukhrijan nas biha minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat, dan Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, manusia ialah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah, yang apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah segalanya. Dan jika sebaliknya segumpal darah itu buruk, maka buruklah segalanya. Segumpal darah itu ialah hati. Jika kita perhatikan saat ini, begitu banyak manusia-manusia yang memiliki hati yang buruk. Akibat hati yang rusak, maka pikirannya juga rusak. Akibat pikirannya rusak, merembet pada lisan. Sehingga ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man salimal muslimun min lisani wa yadi." Orang yang paling utama dalam Islam ialah orang yang orang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Hadirin, lisan memang orang yang orang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Hadirin, lisan memanglah salah satu panca indera yang tidak bertulang. Akan tetapi ketajaman lisan dapat melebihi pedang. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan mulutmu harimau. Betapa banyak orang-orang yang masuk ke dalam neraka karena tidak bisa menjaga lisannya. Lisannya bukannya digunakan untuk membaca Al-Quran, membaca tasbih, membaca tahlil dan tahmid, akan tetapi lisannya digunakan untuk berbohong, ngomongin orang, dan mengadu domba orang lain. Dalam hadis Nabi dikatakan, dan tidak akan lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya sehingga lurus lisannya. Dan seseorang tidak akan masuk surga apabila tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Yang artinya, dan orang-orang yang telah menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya orang-orang itu telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Hadirin, ayat di atas memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita tentang pentingnya menjaga lisan. Timbul pertanyaan, bagaimana cara menjaga lisan agar kita terhindar dari api neraka? Pertama, niatkan hati karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Uqbah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di manakah letak keselamatan itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sempatkanlah berada di rumahmu dan tangisilah semua dosa-dosamu." Artinya, setelah niat, marilah kita lakukan perubahan diri dalam diri kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.